Tak ada yang pernah tahu, di balik pintu kayu tua ruang dosen itu, ada rahasia yang bahkan waktu pun takut membocorkannya. Pak Arman, dosen muda berusia 34 tahun, asal Surabaya, berwajah tenang, pintar, dengan sikap kebapakan yang membuat banyak mahasiswa merasa nyaman. Nadia Pramesti, mahasiswi tingkat akhir, berusia 22 tahun, asal Sidoarjo, dikenal ceria, cerdas, tapi punya sisi liar yang jarang ia perlihatkan ke orang lain. Pak Arman menarik napas panjang ketika mendengar ketukan pelan di pintu ruangannya. Ia tahu betul siapa yang berdiri di balik pintu itu. Nadia, sapanya sambil tersenyum tipis, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Pak, saya mau konsultasi soal skripsi, ujar Nadia dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Tatapan mereka bertemu sesaat, cukup untuk membuat udara di ruangan itu berubah jadi lebih berat. Bukan konsultasi skripsi yang sebenarnya ia inginkan sore itu, dan Pak Arman entah kenapa lagi-lagi membiarkan dirinya terperangkap di dalam permainan ini. Nadia melangkah masuk, duduk tanpa menunggu dipersilakan, meletakkan tas selempangnya di meja. Bunga melati di parfum yang ia kenakan terasa begitu dekat, membuat Pak Arman berusaha mengalihkan pandangannya ke tumpukan kertas di meja. Bagian apa yang mau kamu konsultasikan, Nat? Tanyanya. Bukan bagian skripsinya, Pak, jawab Nadia sambil memainkan ujung rambut panjangnya. Saya mau nanya, kapan Bapak bisa serius sama saya? Pak Arman menahan napas. Pertanyaan itu, pertanyaan yang seharusnya tidak pernah diucapkan di ruangan akademik seperti ini. Terasa seperti jebakan manis yang sengaja dipasang oleh gadis itu. Nadia, kamu tahu ini salah. Katanya, suaranya serak. Nadia tersenyum tipis, mendekat sedikit, cukup hingga jari-jarinya bisa menyentuh punggung tangan Pak Arman yang kaku di atas meja. Tapi kadang yang salah itu justru terasa paling benar kan, Pak? Bisiknya. Pak Arman memejamkan mata 1 jam. Ia sudah berkali-kali berkata pada dirinya untuk mengakhiri semua ini. Namun, setiap kali Nadia datang, semua prinsip yang ia bangun runtuh begitu saja. Mereka tahu dunia di luar sana tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah memaafkan. Tapi di ruangan kecil beraroma kayu tua itu, hanya ada mereka berdua. Hanya ada rasa yang tumbuh diam-diam, liar, dan mustahil dihentikan. Nadia mendekat lebih lagi. Nafas mereka saling bertemu di antara bayangan sore yang mulai jatuh ke lantai. Dan sore itu, seperti puluhan sore sebelumnya, mereka kembali melangkah ke dalam dosa yang mereka tahu tak akan pernah bisa mereka sesali. Pak Arman berdiri dari kursinya, mundur 1 langkah, seolah mencoba memberi batas yang bahkan dirinya sendiri tak yakin bisa ia pertahankan. Tapi Nadia tidak berhenti, ia berdiri melangkah perlahan, mendekatinya dengan gerakan yang terlalu santai untuk sesuatu yang berdetak keras di dalam dada mereka berdua. Bapak takut sama saya? Tanya Nadia, setengah mengejek, setengah memancing. Pak Arman menghela napas berat. Ia ingin mengatakan iya. Ia ingin berteriak bahwa semua ini salah, bahwa ia bisa kehilangan segalanya, jabatan, reputasi, harga diri. Tapi suara itu terkubur di dalam tenggorokan, tak pernah benar-benar keluar. Nadia sekarang sudah berdiri sangat dekat. Ia menatap wajah Pak Arman, mencari-cari keraguan di matanya. Dan ketika ia tidak menemukannya, ia tersenyum tipis, hampir penuh kemenangan. Kalau memang takut, kenapa Bapak nggak usir saya dari sini sekarang? Katanya pelan, suaranya seperti mantera. Pak Arman menutup mata sesaat, merasakan panas yang menjalar di sekujur tubuhnya. Dalam 1 detik yang panjang, akal sehatnya bertarung dengan hasrat yang sejak lama dipendam dalam-dalam. Tapi akal sehat selalu kalah di hadapan Nadia. Tanpa berkata apa-apa, Pak Arman menarik Nadia ke dalam pelukannya. Bukan pelukan manis, tapi pelukan penuh frustasi, penuh rasa bersalah,
penuh keinginan yang ditahan terlalu lama. Nadia mengangkat wajahnya, bibirnya nyaris menyentuh dagu Pak Arman. Ia bisa merasakan jantung laki-laki itu berdegup kencang di dada bidangnya. "Pak," gumam Nadia setengah mendesah. Pak Arman membungkuk, bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman pertama yang selama ini hanya hidup dalam imajinasi masing-masing. Ciuman itu awalnya canggung, penuh keraguan, tapi kemudian berubah cepat menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih panas. Tangan Pak Arman menyusuri punggung Nadia, menariknya semakin dekat. Sementara Nadia dengan lincah mengaitkan tangannya di belakang leher Pak Arman, membiarkan dirinya sepenuhnya larut dalam larangan yang mereka ciptakan sendiri. Di luar ruangan, langkah kaki mahasiswa dan dosen lain berlalu lalang tanpa curiga. Tak ada yang tahu, hanya dinding-dinding tua itu yang menjadi saksi betapa dua jiwa yang seharusnya menjaga batas justru memilih membakarnya habis-habisan. Pak Arman merasakan suara kecil di kepalanya berteriak, mengingatkan semua konsekuensi yang akan datang. Tapi suara itu terdengar begitu jauh, tertutup oleh detak jantung Nadia yang berdentam bersama miliknya. Nadia melepaskan pelukan perlahan, menatap Pak Arman dengan mata berbinar. Ada bahaya di sana. Ada janji akan lebih banyak lagi dosa yang siap mereka ciptakan. "Pak," Nadia berbisik di telinga Pak Arman. "Bapak nggak akan ninggalin saya, kan?" Pak Arman tak menjawab. Ia hanya menarik Nadia kembali ke dalam pelukannya. Lebih erat, seolah dunia di luar sana tak akan pernah mampu menemukan mereka. Sore itu, di balik pintu yang dikunci rapat, dunia mereka berdua hancur dan lahir kembali dalam bentuk yang hanya mereka yang bisa mengerti. Esok harinya, Nadia duduk di kursi paling belakang kelas, pandangannya tertuju pada sosok Pak Arman yang sedang menjelaskan materi di depan. Suaranya tetap tegas seperti biasa, nada bicara yang khas, tapi sorot matanya beberapa kali melirik ke arah tempat Nadia duduk. Pandangan cepat, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dada Nadia bergemuruh. Ia memainkan pulpen di jari-jarinya, membiarkan pikirannya melayang kembali ke ruang dosen semalam, ke tangan Pak Arman yang gemetar saat menyentuh pipinya, ke napasnya yang berat, dan kalimat yang ia bisikan sebelum mereka berpisah. "Kamu bahaya, Nat, tapi aku nggak bisa berhenti." Seketika, pintu kelas terbuka. Bu Rini, dosen lain dari jurusan yang sama, melangkah masuk tanpa permisi. Semua kepala menoleh, termasuk Pak Arman yang langsung memasang wajah netral. "Maaf mengganggu sebentar," kata Bu Rini dengan senyum formal. "Pak Arman, bisa sebentar ke ruangan rektor." Sekarang sejenak suasana kelas berubah tegang. Nadia merasa perutnya mual. Pandangannya langsung bertemu dengan mata Pak Arman, yang kini tampak sedikit bingung atau waspada. Ia tak bisa membaca dengan pasti. "Baik, saya titip mahasiswa sebentar," ujar Pak Arman, dan dengan langkah berat, ia keluar bersama Bu Rini. Nadia langsung merasa tak nyaman. Ia menunduk, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi detik itu juga, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari, "Pak Arman, jangan panik. Apapun yang terjadi, kamu diam aja dulu." Pesan itu tidak membantu, justru membuat jantungnya semakin kacau. Kenapa Pak Arman bilang begitu? Ada apa di ruang rektor? Waktu terasa berjalan lebih lambat. 15 menit, 20 menit, lalu setengah jam berlalu dan Pak Arman belum kembali. Setelah kelas selesai, Nadia bergegas keluar lebih dulu, langsung menuju lorong belakang fakultas. Ia tahu, setiap kali ada masalah serius, suara-suara akan cepat beredar. Dan benar saja, di dekat tangga belakang, ia mendengar dua dosen senior sedang bergosip pelan. "Katanya ada laporan dari mahasiswa juga?" "Laporan apa?" "Katanya Pak Arman terlalu dekat sama salah satu mahasiswi bimbingannya. Gak etis katanya." "Masa sih? Siapa yang ngelaporin?" "Gak tahu pasti, tapi kalau udah sampai rektorat, kayaknya serius."
Darah Nadia seolah berhenti mengalir. Ia menutup mulutnya, berusaha tidak menunjukkan ekspresi apapun, lalu segera melangkah menjauh dari sana. Sesampainya di tempat parkir, ponselnya kembali bergetar. Dari Pak Arman. "Kita harus bicara, tapi bukan di kampus. Jam 7 malam. Aku jemput kamu." Nadia menggigit bibir bawahnya. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang mereka. Ini bisa jadi tentang bagaimana segalanya akan berubah. Jam menunjukkan pukul 19.04 ketika mobil hitam berhenti di depan kos Nadia. Lampu depan menyala sebentar, lalu mati. Nadia, yang sejak 10 menit lalu mondar-mandir di dalam kamar, akhirnya memantapkan hati dan keluar. Pak Arman menatap lurus ke depan, tak mengucap sepatah kata pun saat Nadia masuk dan duduk di sampingnya. Wajahnya tampak tegang, matanya sedikit sayu. Mobil melaju pelan, meninggalkan gang kecil itu, sunyi. Hanya suara mesin dan napas mereka yang terdengar. Nadia mencuri-curi pandang. "Pak, gimana tadi?" tanyanya pelan. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia menepikan mobil ke sisi jalan yang sepi, di dekat taman kecil yang gelap dan jarang dilalui orang. "Ada yang ngelapor," ujarnya akhirnya. Suaranya rendah dan lelah. "Kita diawasi." Nadia meneguk ludah. "Siapa?" "Gak tahu pasti, tapi katanya ada foto." Digri Nadia langsung menoleh, panik. "Foto? Foto apa?" Pak Arman menatapnya lama. "Kita berdua, di ruanganku. Entah kapan diambilnya. Sudutnya rendah, kayak dari bawah pintu." Nadia terdiam. Seluruh tubuhnya terasa dingin. "Mereka belum nunjukin fotonya," lanjut Pak Arman. "Tapi mereka nunggu aku ngaku. Rektor kasih waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari nggak ada klarifikasi, dia akan anggap itu pelanggaran etika berat." Mobil kembali hening. Lalu tiba-tiba Nadia membisik, "Kalau gitu kita ngaku aja." Pak Arman menatapnya kaget. "Apa?" "Ya udah, kita ngaku, kita hadapi sama-sama." Pak Arman menggeleng. "Nat, kamu bisa kena juga, bukan cuman aku. Nama kamu, masa depanmu." Nadia mendekat, perlahan, meletakkan tangannya di atas tangan Pak Arman. "Saya nggak peduli, Pak. Saya yang mulai semua ini." Pak Arman menatapnya dalam. Wajah Nadia setengah diterangi cahaya dashboard, matanya bergetar tapi yakin. Lalu, entah dorongan dari rasa takut, emosi, atau keputusasaan, ia memeluk Nadia erat-erat, seperti orang tenggelam yang baru menemukan udara. Nadia menenggelamkan wajahnya di dada Pak Arman, mencium aroma tubuh yang sudah ia hafal. Di balik bahu laki-laki itu, dunia mereka seperti mau runtuh. Tapi saat tangan Pak Arman menyentuh dagunya dan menarik wajahnya perlahan, hanya ada satu hal yang terasa nyata, keinginan untuk melawan semuanya, bahkan jika itu berarti harus terbakar bersama. Ciuman mereka kali ini bukan sekadar pelampiasan. Itu seperti perpisahan yang belum diucapkan, atau janji yang tak bisa ditepati. Nafas mereka berpadu, hangat, cepat, dan penuh amarah yang entah ditujukan ke siapa. Pakaian menjadi kabur. Tangan dan bibir mereka mencari satu sama lain seperti gelap mencari cahaya. Di kursi mobil yang sempit itu, di bawah langit malam yang dingin, mereka sekali lagi membiarkan batas runtuh. Tak ada ruang untuk kata benar atau salah. Hanya ada mereka, dua manusia yang sudah terlalu jauh untuk mundur. Kaca depan mulai mengembun. Napas berat bersahut-sahutan. Tubuh mereka beradu, bergerak dalam irama sunyi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Saat semuanya berhenti dan hanya sisa detak jantung yang terdengar, Pak Arman memeluk Nadia dari belakang, masih di kursi mobil yang sempit, masih dalam diam. "Nat, kita nggak bisa kayak gini terus," bisiknya. Nadia menutup mata, mengangguk pelan, tapi di hatinya ia tahu semakin dilarang, rasanya justru semakin tak tergantikan. 3 hari berlalu seperti racun yang menetes perlahan. Di kampus, semua terasa berubah.
Nadia merasa setiap mata menatapnya dengan rasa ingin tahu yang mencurigakan. Bisik-bisik mulai terdengar, beberapa teman mulai menjaga jarak, dan Pak Arman, ia nyaris tak terlihat. Tidak ada lagi konsultasi, tidak ada lagi senyuman diam-diam di lorong. Hari itu, Nadia dipanggil ke ruang wakil rektor bidang kemahasiswaan. Ia datang dengan jantung berdentum di dada, seperti gong kematian. Di dalam ruangan, Bu Rini, Pak Arman, dan satu orang staf dari bagian etik kampus sudah duduk. Raut wajah Pak Arman seperti batu tenang, dingin, tapi mata merahnya tak bisa menyembunyikan malam tanpa tidur. Nadia duduk, tak ada sapaan hangat, tak ada basa-basi. Saudari Nadia, ucap Bu Rini datar, kami ingin mendengar langsung dari Anda. Apakah benar Anda memiliki hubungan personal yang tidak pantas dengan Pak Arman? Pertanyaan itu menggantung di udara. Nadia menarik napas. Ia melirik ke arah Pak Arman. Lelaki itu menunduk, tak berani menatapnya. Detik itu, Nadia tahu, ia sendiri. Ia menelan ludah, lalu menjawab dengan suara tenang. Tidak, Bu, itu tidak benar. Pak Arman mengangkat wajahnya, matanya melebar, tapi Nadia tidak melihat ke arahnya. Bu Rini menyipitkan mata. Jadi, saudari menyangkal laporan yang masuk ke kami? Saya mahasiswa bimbingannya. Kadang kami lembur untuk bahas skripsi, tapi selebihnya tidak ada yang seperti yang dituduhkan, kata Nadia mantap. Staf etik mengetuk-ngetuk meja pelan dengan pena. Padahal kami mendapat laporan disertai foto. Nadia hanya tersenyum kecil. Kalau saya duduk dekat Pak Arman atau berdiri terlalu dekat, mungkin itu salah saya. Tapi saya rasa itu bukan bukti hubungan tidak pantas. Semua diam. Lalu Pak Arman bicara, suaranya pelan tapi jelas. Saya ingin klarifikasi juga, semua yang dituduhkan itu tidak benar. Tidak ada hubungan personal, apalagi yang melanggar etika. Bu Rini menatap tajam ke arah keduanya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi, tanpa pengakuan dan bukti yang jelas, pihak kampus hanya bisa memberi peringatan, bukan vonis. Pertemuan selesai 1 jam kemudian. Nadia berjalan keluar lebih dulu, tubuhnya gemetar meskipun langkahnya tampak tenang. Di luar, Pak Arman menyusulnya. Nad, kenapa kamu bohong? Bisiknya pelan, suara tercekat. Nadia berhenti, menatapnya lama. Kalau saya ngaku Bapak kena, saya juga hancur, dan saya belum siap kehilangan semuanya. Pak Arman meraih tangannya, tapi Nadia mundur setengah langkah. Kita udah lewat batas, Pak, dan mulai hari ini, saya harus mundur. Air mata nyaris jatuh di mata Pak Arman, tapi ia tahu Nadia benar. Cinta mereka bukan cinta biasa. Itu cinta yang harus disembunyikan, di balik tembok, di balik tirai, di balik kata-kata yang tak pernah boleh diucapkan. Dan cinta seperti itu jarang sekali bisa selamat. 3 tahun berlalu, langit Surabaya sore itu kelabu, jalanan basah sisa hujan yang baru saja reda. Di sebuah kedai kopi kecil di daerah Dharma Wangsa, seorang pria duduk sendiri di sudut dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Kemeja putihnya digulung di lengan, dan di depannya secangkir espresso dingin nyaris tak tersentuh. Pak Arman, kini ia bukan lagi dosen. Setelah insiden itu, meski tidak terbukti bersalah, tekanan sosial dan bisikan-bisikan tajam membuatnya memilih untuk mengundurkan diri. Ia pindah haluan, mengajar di lembaga privat, menulis buku, dan menghilang dari keramaian akademik. Ia menua sedikit. Rambut mulai beruban di pelipis, tapi tatapan matanya masih sama. Dalam, tenang, dan menyimpan sesuatu yang tak pernah selesai. Hingga suara pintu kayu yang berderit membuatnya menoleh. Nadia, lebih dewasa sekarang. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Ia memakai blazer krem di atas kaos putih, sederhana tapi elegan. Mata mereka bertemu, dan waktu terasa seperti menguap. Pak Arman berdiri, terlalu cepat, hampir menjatuhkan kursinya.
Tapi Nadia hanya tersenyum pelan dan melangkah mendekat. Duduk di depannya tanpa perlu diundang. "Masih suka espresso pahit ya?" ucapnya ringan. "Dan kamu masih suka datang tanpa bilang dulu," balas Pak Arman, suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Nadia menatap pria itu dalam diam. Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan betapa ia pernah jatuh begitu dalam pada lelaki ini. Dan betapa ia harus melukai mereka berdua demi keluar dari api yang sama-sama mereka nyalakan. "Aku lihat bukumu, bagus," katanya. "Kamu nulis soal etika dan batas dalam pendidikan, ironis ya?" Pak Arman tersenyum miris. "Mungkin itu caraku menebus dosa, atau sekadar bikin aku merasa lebih waras." Nadia tertawa pelan. Tawa yang dulu selalu membuat Arman kehilangan arah. Tapi kini, ia hanya bisa menikmatinya seperti seseorang yang mengingat bau rumah lama, hangat, tapi tak bisa dimasuki lagi. "Kamu udah nikah?" tanya Arman akhirnya. Nadia menggeleng. "Belum. Kamu?" "Belum juga. Keheningan turun lagi, tapi kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan tenang." Seperti mereka akhirnya menerima bahwa tidak semua cinta harus dimiliki. "Aku nggak nyesel, Man," ujar Nadia. Suaranya pelan, tapi tegas. "Apa yang kita punya dulu, itu nyata. Salah, iya, tapi nyata." Pak Arman menunduk, lalu menatapnya. "Aku juga nggak pernah nyesel, cuma kadang masih mikir, kalau aja waktu itu kita lebih hati-hati." Nadia menyentuh punggung tangannya, sebentar, lalu menariknya kembali. "Kalau aja kita lebih hati-hati, mungkin kita nggak akan tahu rasanya jatuh seberani itu," bisiknya. Hujan kembali turun di luar, deras, tapi di dalam kedai kopi itu, dua orang yang pernah saling terbakar masih duduk berhadapan, tanpa rencana untuk kembali. Hanya diam, dan saling mengenang apa yang pernah terlalu dalam untuk dilupakan. 4 bulan kemudian, Pak Arman mendapat undangan yang tak pernah ia duga. Sebuah undangan reuni kecil dari universitas tempat ia dulu mengajar. Ia duduk di meja kerjanya, menatap surat yang tergeletak di atas tumpukan dokumen. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan, kini datang mengetuk kembali. Hatinya bergejolak, tapi ada sesuatu yang menahan. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa pertemuan ini adalah kesempatan untuk menutup semua luka lama. Dengan ragu, ia memutuskan untuk datang. Di ruang pertemuan kampus yang sudah berubah banyak, ada banyak wajah yang ia kenal, beberapa teman lama, kolega, dan mahasiswa-mahasiswi yang dulu pernah ia ajar. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu wajah yang segera menarik perhatian, Nadia. Ia berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan seorang pria muda yang sepertinya juga mantan mahasiswa. Nadia tersenyum, tampak lebih cerah, lebih bahagia daripada yang terakhir kali Pak Arman ingat. Rambutnya kini lebih pendek, tetapi senyumannya masih sama, senyuman yang dulu membuatnya terjebak dalam perangkapnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Pak Arman merasa hati yang dulunya penuh dengan kerinduan itu, kini kosong. Nadia terlihat seperti telah menemukan jalannya sendiri, menjalani hidup tanpa bayang-bayang mereka. Pak Arman melangkah mendekat, perlahan, seolah-olah takut mengganggu kenyataan baru yang sedang dibangun Nadia. Namun, Nadia yang melihatnya pertama kali langsung melepaskan diri dari percakapan itu dan melangkah menghampiri Pak Arman dengan tatapan yang hangat, tetapi sedikit canggung. "Man," Nadia menyapanya, mengerutkan alis sejenak. "Lama nggak ketemu?" Pak Arman tersenyum kecil. "Iya, sudah lama." Mereka berdua berdiri sejenak dalam diam, tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Tetapi kali ini, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan akan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Hanya ada kenyataan yang harus diterima. Mereka sudah berbeda, dan dunia mereka sudah tidak terhubung lagi seperti dulu. "Aku lihat kamu sekarang sukses." Pak Arman akhirnya membuka pembicaraan.
Aku dengar kamu kerja di lembaga besar ya? Nadia mengangguk, senyumnya semakin lebar. Iya, aku akhirnya dapat tempat yang tepat. Tapi Pak Arman bisa merasakan bahwa senyum itu bukan sekadar kebanggaan. Itu adalah senyum yang menutupi luka-luka lama yang sekarang ia peluk dengan bijak. Kamu bahagia? Tanya Pak Arman dengan suara pelan, seolah itu adalah satu-satunya pertanyaan yang benar-benar ingin ia tahu jawabannya. Nadia menatapnya sebentar, lalu menghela napas ringan. Bahagia, Man. Tapi, aku juga tahu kita nggak akan bisa kembali seperti dulu. Dan itu nggak masalah. Mungkin kita emang cuma ditakdirkan untuk saling mengajarkan satu sama lain, bukan untuk tetap bersama. Pak Arman merasa hatinya terhimpit. Ada sesak yang tiba-tiba datang begitu saja. Namun, ia tahu itu adalah hal yang paling bijak, bahwa kadang cinta yang terbaik adalah yang dibiarkan pergi. Aku juga merasa begitu, jawab Pak Arman jujur. Kadang yang kita pikir akan menjadi bagian dari hidup kita selamanya, justru harus pergi untuk memberi kita ruang berkembang. Nadia tersenyum kecil, kemudian menepuk bahu Pak Arman. Kamu jadi bijak ya, semoga kamu tetap terus menulis dan mengajar, Man. Pak Arman mengangguk, mencoba meredakan perasaan yang naik turun. Dan setelah itu, mereka berdiri bersama di sana, berbicara tentang masa lalu, tentang perpisahan, dan tentang kehidupan yang terus berjalan. Mereka tahu, meskipun dunia mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, itu bukan berarti semuanya berakhir dengan rasa sakit. Ada pelajaran yang diambil, ada kenangan yang akan tetap tinggal, dan ada penerimaan atas apa yang telah terjadi. Saat mereka berpisah malam itu, tidak ada lagi rasa kehilangan yang tajam. Hanya ada rasa syukur bahwa mereka pernah saling mengenal, saling mencintai, dan saling membentuk menjadi diri mereka yang sekarang. Pak Arman melangkah keluar dari ruang reuni, menatap langit malam yang tenang, dengan perasaan lega. Ia tahu, hidup ini adalah serangkaian pilihan, dan terkadang memilih untuk melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Beberapa tahun berlalu setelah pertemuan mereka di reuni itu. Pak Arman kini menulis lebih banyak buku, mengisi seminar-seminar, dan menjadi salah satu nama yang dihormati di bidang pendidikan. Ia masih mengajar, tapi kali ini di universitas swasta, jauh dari keramaian kampus lama yang menyimpan begitu banyak kenangan. Meskipun terkadang ada sorotan atau bisik-bisik tentang masa lalu, ia sudah terbiasa. Dunia telah bergerak maju, dan begitu juga dirinya. Ia mengenang Nadia dengan cara yang tidak menyakitkan lagi. Kadang, ketika hujan turun atau saat senja datang, ia akan teringat senyumannya, cara ia dulu menatap dunia dengan penuh keyakinan, dan bagaimana dulu Nadia pernah berkata, "Kalau aja kita lebih hati-hati, mungkin kita nggak akan tahu rasanya jatuh seberani itu." Saat itu, Pak Arman merasa bahwa kalimat itu adalah bagian dari kebenaran yang sulit diungkapkan, tentang bagaimana keduanya terjatuh, tentang bagaimana mereka tidak bisa menghindar dari takdir yang telah mereka pilih. Nadia kini juga telah menemukan jalannya sendiri. Setelah berkarier di lembaga besar, ia memilih untuk membuka sebuah yayasan yang berfokus pada pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Sebuah langkah yang lebih dekat dengan nilai-nilai yang ia pegang, dan juga sebuah bentuk penebusan untuk masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Ia tidak pernah menikah, dan meskipun ia sempat merasa kesepian, ia tahu bahwa hidupnya telah memberi banyak hal yang lebih berarti. Kadang, di saat-saat sunyi, ia akan berpikir tentang Pak Arman. Tidak ada penyesalan lagi, hanya rasa hormat dan rasa terima kasih untuk segala yang telah terjadi. Mereka telah saling memberi sesuatu yang besar dalam hidup mereka, baik itu kesalahan, kenangan, atau pelajaran yang datang dengan cinta terlarang yang tak bisa diulang. Di luar sana, dunia tetap berputar. Mereka berdua melanjutkan hidup mereka dengan cara masing-masing, menjalani hari-hari dengan perasaan yang lebih ringan.
Mungkin mereka tidak ditakdirkan untuk bersatu, tapi mereka tahu bahwa hubungan itu, meski singkat, telah mengajarkan mereka tentang kedalaman emosi, tentang batasan-batasan yang harus dihormati, dan tentang bagaimana menerima kenyataan dengan lapang dada. Dan meskipun mereka tidak lagi berhubungan, hidup mereka selalu akan saling menyentuh dalam cara yang tak terduga, seperti kenangan yang abadi, meskipun tak tampak, tetap ada di sana.